Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frenadi Pramudia dengan NIM 2023-0501-0707. Saya dari kelompok 12. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan dari 5 chapter, yaitu chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 6, dan chapter 12. Pada chapter 2 akan membahas tentang asal-usul tanah dan ukuran butir. Chapter 3 hubungan berat volume. Chapter 4 plastisitas dan struktur tanah. Chapter 6 pemadatan tanah. Dan chapter 12 adalah kekuatan geser tanah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi-materi tersebut dalam PPT berikut ini. Baik, yang pertama adalah pembahasan chapter 2. Pada chapter 2 ini membahas tentang asal-usul tanah dan ukuran butir. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana komposisi tanah mempengaruhi sifat-sifat tanah seperti plastisitas, kohesivitas, dan permeabilitas. Pemahaman ini sangat penting dalam merancang suatu fondasi, drainase, dan struktur lainnya di bidang teknik sipil, di mana kestabilan tanah sangat mempengaruhi pada keberhasilan proyek konstruksi. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi mineral lempung yang dapat memengaruhi ekspansi atau kontraksi tanah saat terhidrasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis karakteristik tanah yaitu menggunakan analisis ayakan untuk tanah kasar yaitu kerikil dan pasir, dan analisis hidrometer untuk tanah halus seperti lanau dan lempung. Kedua metode ini memberikan data mengenai distribusi ukuran partikel yang sangat memengaruhi permeabilitas dan stabilitas tanah. Siklus batuan juga dijelaskan untuk memahami bagaimana proses pembentukan tanah dari batuan beku, sedimen, hingga metamorf, serta pelapukan yang menghasilkan tanah dengan berbagai komposisi mineral. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanah dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran partikel menjadi kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Masing-masing ini dengan sifat fisik yang berbeda. Tanah bergradasi baik atau well grade memiliki distribusi partikel yang beragam, memberikan stabilitas dan daya dukung yang lebih baik untuk sebuah fondasi. Begitu sebaliknya, tanah dengan bergradasi buruk atau poorly grade atau gap grade memiliki distribusi ukuran partikel yang kurang merata, sehingga kurang stabil dan memerlukan perlakuan khusus untuk aplikasi konstruksi. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, pembahasan ini membantu dalam memahami hubungan antara komposisi mineral dan sifat fisik tanah yang memengaruhi kemampuan tanah untuk menahan beban, mengalirkan air, dan mengalami ekspansi. Pengetahuan ini juga membantu dalam menganalisis potensi likuifaksi, kompresibilitas, dan daya dukung tanah yang sangat penting dalam desain geoteknik dan perancangan struktur. Sedangkan secara praktis, hasil analisis ini sangat berguna dalam perencanaan dan desain konstruksi, termasuk pemilihan jenis tanah yang sesuai untuk fondasi, stabilitas lereng, dan drainase. Pengetahuan tentang distribusi ukuran partikel dan kandungan mineral lempung memungkinkan perbaikan tanah yang tepat pada tanah ekspansi atau tanah yang cenderung mengalami penurunan. Ini juga membantu dalam merancang struktur yang lebih aman dan mengurangi resiko terkait dengan stabilitas tanah, serta memastikan performa jangka panjang dari infrastruktur sipil. Selanjutnya adalah hubungan berat volume. Hubungan berat volume ini dijelaskan pada chapter 3. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan
landasan ilmiah dalam memahami hubungan antara berat dan volume tanah sebagai sistem 3 fase yang terdiri dari padatan, air, dan udara. Parameter berat volume digunakan untuk menganalisis sifat-sifat fisik tanah sehingga mendukung desain struktur geoteknik seperti fondasi, lereng, dan struktur penahan tanah. Dengan memahami hubungan ini, rekayasa tanah dapat dilakukan secara akurat, baik dalam perhitungan stabilitas maupun daya dukung tanah. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi definisi parameter berat volume tanah seperti rasio void, porositas, kadar air, berat satuan, dan kepadatan relatif, serta mengembangkan hubungan matematis untuk menggambarkan perilaku tanah dalam kondisi kering, lembab, dan jenuh. Korelasi empiris antara ukuran butir median atau D50 dengan rasio void maksimum yaitu Emax dan minimum atau Emin memungkinkan prediksi sifat tanah granular. Perhitungan praktis menggunakan rumus berat satuan seperti Y, YD, dan YSAT digunakan untuk analisis daya dukung fondasi, pemadatan tanah, dan stabilitas lereng dengan contoh perhitungan yang mendukung aplikasi dalam desain geoteknik. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa hubungan berat volume tanah melibatkan parameter utama seperti rasio void, porositas, kadar air, berat satuan, dan kepadatan relatif. Parameter ini saling terkait di mana Emax dan Emin dipengaruhi oleh ukuran butir median atau D50 dan kandungan halus. Berat satuan tanah tergantung pada porositas dan kadar air yang dirumuskan untuk kondisi basah yaitu Y dan untuk kondisi kering yaitu YD. Hasil ini memberikan kerangka untuk analisis sifat fisik tanah dalam desain geoteknik. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, pengetahuan hubungan antara berat volume menyediakan dasar geoteoritis untuk analisis geoteknik. Pemahaman parameter seperti rasio void, berat satuan, dan kepadatan relatif mendukung prediksi sifat tanah granular berdasarkan distribusi ukuran butir, yaitu Emax dan Emin. Hal ini bermanfaat untuk perencanaan stabilitas lereng, daya dukung fondasi, dan mitigasi resiko likuifaksi. Manfaat praktis hubungan berat volume mencakup analisis stabilitas lereng, pemadatan tanah, desain fondasi, evaluasi likuifaksi, dan stabilitas tanggul. Parameter seperti DR, Emax, Emin, dan Y digunakan untuk mengevaluasi kekuatan tanah, optimasi pemadatan, daya dukung fondasi, serta mitigasi resiko kegagalan tanah. Selanjutnya adalah plastisitas dan struktur tanah. Plastisitas dan struktur tanah dibahas pada chapter 4. Dengan tujuan pembahasan ini adalah yang pertama yaitu untuk memahami konsistensi dan plastisitas tanah, terutama tanah berbutir halus melalui konsep batas Atobot. Yang kedua, mengklasifikasikan tanah berdasarkan sifat plastisnya menggunakan parameter seperti batas cair atau liquid limit, batas plastis atau PL, dan indeks plastis atau PI. Yang ketiga yaitu menjelaskan struktur tanah, yaitu baik tanah berbutir kasar maupun tanah kohesif, serta pengaruhnya terhadap sifat mekanis dan perilaku geoteknik. Dan yang keempat adalah memberikan kerangka teoritis dan praktis dalam menganalisis perilaku tanah untuk aplikasi teknik sipil seperti fondasi, stabilitas lereng, dan desain infrastruktur.
Metode yang digunakan. Plastisitas tanah dianalisis melalui pengujian batas Alterbert yang meliputi LL, PL, dan SL. LL diukur menggunakan metode cawan tumbuk atau kon jatuh. Sementara PL diperoleh dengan menggulung tanah sehingga retak pada diameter 3,2 mm. SL menghitung dari kadar air di mana tanah berhenti menyusut. Hasil uji ini diplot dalam diagram plastisitas untuk mengklasifikasikan tanah sebagai lempung atau lanau. Struktur tanah granular atau single grained atau honeycombed dan kohesif, yaitu tersebar atau terflokulasi, dianalisis berdasarkan interaksi antar partikel dan distribusi ukuran partikel. Dari hasil menunjukkan bahwa LL, PL, dan PI menunjukkan indikator penting dalam memahami sifat konsistensi dan plastisitas tanah. LL menunjukkan transisi tanah menuju kondisi cair, sedangkan PL mendefinisikan batas bawah sifat plastisitas tanah. PI memberikan rentan plastisitas yang digunakan untuk mengklasifikasikan tanah menggunakan diagram plastisitas. Struktur tanah granular memiliki stabilitas tinggi kecuali dalam konfigurasi honeycombed, sedangkan tanah kohesif dengan struktur terflokulasi lebih stabil dibandingkan struktur tersebar. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, parameter plastisitas seperti LL, PL, dan PI serta struktur tanah memberikan dasar untuk memahami perilaku tanah di bawah berbagai kadar air. Diagram plastisitas memisahkan tanah lempung dan lanau secara sistematis. Yang relevan dalam klasifikasi tanah menggunakan sistem klasifikasi tanah terpadu atau USGS. Pemahaman struktur tanah memperkuat prediksi sifat mekanis seperti kekuatan geser dan potensi penyusutan. Manfaat praktis. Secara praktis, plastisitas tanah membantu menentukan kelayakan tanah untuk sebuah pondasi, subgrade, dan material timbunan. PI yang tinggi menunjukkan tanah ekspansif yang memerlukan stabilisasi sebelum konstruksi. Diagram plastisitas digunakan untuk menentukan langkah perbaikan tanah, struktur tanah granular dan kohesif, dan dievaluasi untuk memprediksi stabilitas serta respon tanah terhadap beban yang menjadi dasar dalam sebuah desain geoteknik. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pemadatan tanah. Pemadatan tanah dijelaskan pada chapter 6. Tujuan utama dari pemadatan tanah adalah untuk memastikan tanah memiliki karakteristik mekanis yang sesuai dengan kebutuhan struktur di atasnya. Dengan pemadatan yang tepat, tanah akan memiliki berat satuan kering maksimum yang mampu meningkatkan kekuatan geser dan daya dukung tanah. Selain itu, pemadatan bertujuan untuk mengaruhi permeabilitas tanah, sehingga resiko perembesan dapat diminimalkan, terutama pada konstruksi bendungan dan tanggul. Proses ini juga mempengaruhi resiko penurunan diferensial yang dapat menyebabkan kerusakan pada struktur di atasnya. Secara keseluruhan, pemadatan tanah meningkatkan stabilitas lereng dan keandalan struktur yang didirikan. Metode yang digunakan yaitu meliputi pengujian laboratorium dan aplikasi di lapangan. Untuk di laboratorium, uji Proctor standar digunakan untuk menentukan berat satuan kering maksimum dan kadar air optimum menggunakan energi pemadatan standar.
Uji Proctor modifikasi menggunakan energi lebih tinggi untuk mensimulasikan kondisi lapangan. Alat berat seperti roller kaki domba digunakan untuk tanah kohesif, sedangkan roller getar dan vibroflotasi diterapkan pada tanah granular. Untuk aplikasi lapangan, alat berat seperti roller kaki domba digunakan untuk tanah kohesif, sementara roller getar cocok untuk tanah granular. Selain itu, metode khusus seperti vibroflotasi diterapkan untuk pemadatan tanah granular pada kedalaman yang signifikan, seperti dalam kontraksi pondasi dalam. Hasil utama dari pemadatan adalah tercapainya berat satuan kering maksimum dan kadar air optimum. Kadar air optimum adalah kondisi di mana tanah dapat mencapai tingkat kepadatan tertinggi dengan energi pemadatan tertentu. Pada kadar air rendah, struktur tanah cenderung bersifat flokulen, yaitu di mana partikel tanah memiliki orientasi acak dengan pori-pori besar. Sebaliknya, pada kadar air tinggi, struktur tanah menjadi terdispersi dengan partikel yang lebih sejajar. Tetapi berat satuan kering menurun akibat kelebihan air yang mengisi ruang antar partikel. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, pemadatan memberikan pemahaman hubungan antara energi, kadar air, dan sifat teknis tanah. Hubungan empiris seperti korelasi berat satuan kering dengan indeks plastisitas atau distribusi ukuran butiran mempermudah perancangan tanpa pengujian intensif. Studi struktur tanah flokulen dan terdispersi membantu memahami bagaimana perilaku tanah kohesif di lapangan. Sedangkan secara praktis, pemadatan memastikan struktur stabil dan aman, mengurangi permeabilitas tanah, dan mencegah penurunan diferensial. Proses ini meningkatkan efisiensi dan mencegah penurunan diferensial. Proses ini meningkatkan efisiensi konstruksi jalan, bendungan, dan pondasi dengan memenuhi spesifikasi kepadatan seperti mencapai 95 sampai 100% berat satuan kering maksimum untuk tanah subgrade. Yang terakhir adalah pembahasan mengenai kekuatan geser tanah. Kekuatan geser tanah ini sendiri dibahas pada chapter 12. Tujuan dari pengujian kekuatan geser tanah yaitu untuk memperoleh parameter kohesi dan sudut geser dalam baik dalam tegangan total maupun efektif. Data ini digunakan untuk analisis stabilitas lereng, kapasitas dukung tanah, dan tekanan lateral pada struktur penahan tanah. Selain itu, pengujian ini bertujuan untuk memahami perilaku tanah di bawah pengaruh tegangan geser, baik dalam kondisi drainase penuh maupun tidak terdrainase, sehingga memungkinkan perencanaan yang tepat untuk struktur yang berinteraksi langsung dengan massa tanah. Selanjutnya adalah metode. Berbagai metode laboratorium digunakan untuk menentukan kekuatan geser suatu tanah, dengan metode utama yaitu meliputi geser langsung dan triaksial. Pengujian geser langsung sangat sederhana, ekonomis, dan cocok untuk tanah granular, tetapi kurang representatif untuk tanah kohesif karena bidang kegagalan dipaksakan. Untuk pengujian triaksial, melibatkan tekanan konfinasi dan aksial dengan 3 jenis utama yaitu CD test atau dengan drainase untuk tanah granular,
Selanjutnya CU test, yaitu tanpa drainase untuk tanah kohesif, dan UU test tanpa konsolidasi dan drainase untuk analisis cepat. Metode tambahan seperti plane strength test dan ring shear test digunakan untuk deformasi planar dan kekuatan geser residu pada lereng. Hasil pengujian mencakup parameter kekuatan geser dengan hubungan tegangan geser maksimum dan dengan tegangan normal. Lingkaran Mohr dan envelope kegagalan digunakan untuk memvisualisasikan hasil. Selain itu, perubahan volume tanah diamati untuk memahami bagaimana deformasi tanah selama proses kegagalan. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, pengujian kekuatan geser tanah membantu memahami sifat mekanis tanah di bawah tegangan geser. Hasilnya digunakan untuk mengembangkan model matematis seperti kriteria Mohr-Coulomb yang penting dalam sebuah analisis geoteknik. Data ini memungkinkan perbandingan perilaku tanah granular dan kohesif dalam berbagai kondisi drainase serta menunjukkan pengaruh tekanan air, pori tanah, kekuatan tanah yang relevan dalam desain struktur geoteknik. Sedangkan secara praktis, hasil pengujian kekuatan geser tanah digunakan dalam desain geoteknik seperti menentukan sudut aman lereng untuk mencegah longsor, menghitung kapasitas dukung fondasi, dan tekanan tanah lateral pada dinding penahan. Analisis kekuatan geser residu juga membantu menangani resiko longsor. Data ini menjadi dasar perencanaan infrastruktur geoteknik seperti bendungan, tanggul, dan terowongan untuk memastikan stabilitas dan keamanan jangka panjang. Baik, dari pembahasan ini didapatkan kesimpulan, yaitu kelima bab ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai sifat fisik dan mekanis tanah yang menjadi dasar penting dalam teknik sipil. Proses pelapukan batuan membentuk tanah dengan karakteristik unik seperti plastisitas dan distribusi ukuran butir yang memengaruhi stabilitas dan kekuatan tanah. Hubungan berat volume serta batas Atobot memberikan parameter krusial untuk klasifikasi tanah dan analisis perilaku tanah pada berbagai kondisi. Pemadatan tanah meningkatkan kekuatan geser daya dukung, sementara kekuatan geser tanah yang dikendalikan oleh kohesi dan sudut geser dalam menjadi elemen kunci dalam analisis stabilitas lereng, daya dukung fondasi, dan konstruksi geoteknik lainnya. Pengetahuan ini mendukung desain dan implementasi proyek infrastruktur yang aman, stabil, serta efisien. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari 5 chapter dari saya. Apabila dalam penjelasan ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.